Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai job posting. Jadi sebelum kami masuk ke dalam materi, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari yang pertama ada saya sendiri, yaitu dengan Putrajaya Suryanata dengan NIM 19170511091. Kemudian yang kedua ada Putu Widi Sintia Dewi dengan NIM 19170511098. Kemudian yang ketiga ada Putu Regi Ananda dengan NIM 19170511105. Dan yang terakhir ada Rufina Daiman dengan NIM 19170511112. Baik, kemudian langsung masuk ke materi, dimulai dengan pengertian dari job costing. Jadi job costing adalah suatu metode perhitungan biaya produk yang proses produksinya berdasarkan job order atau pesanan. Jadi job order ini adalah suatu proses produksi berdasarkan pesanan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang bersifat khusus atau spesifik sesuai dengan keinginan yang memesan. Sebagai contoh, seumpamanya pemesanan surat undangan pernikahan. Jadi surat undangan pernikahan tersebut akan dibuat sesuai dengan model yang diinginkan oleh pemesan. Kemudian materi selanjutnya itu adalah istilah dalam job costing. Jadi yang pertama ada objek biaya. Jadi objek biaya ini adalah sesuatu yang akan diukur biayanya. Misalnya sebuah produk yang sudah dicontohkan tadi adalah surat undangan pernikahan. Kemudian yang kedua ada biaya tidak langsung dari suatu objek biaya. Misalnya biaya tidak langsung seperti biaya depresiasi atau penyusutan. Kemudian yang ketiga ada biaya langsung dari suatu objek biaya, misalnya biaya bahan baku langsung ataupun tenaga kerja langsung. Kemudian yang keempat ada pool biaya, yaitu pengelompokan pos-pos biaya. Kemudian yang terakhir adalah dasar alokasi biaya. Misalnya berdasarkan jumlah jam mesin untuk membebankan biaya tidak langsung ke dalam suatu unit produk. Kemudian materi selanjutnya itu adalah pendekatan umum job costing. Jadi pendekatan umum job costing ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah identifikasi pekerjaan. Jadi identifikasilah pekerjaan yang dipilih sebagai objek biaya, misalnya pembuatan surat undangan pernikahan. Kemudian yang kedua ada identifikasi biaya langsung. Jadi identifikasi biaya langsung ini dibagi menjadi 2, yaitu bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Yang pertama itu adalah bahan langsung yang dipesan oleh bagian produksi dari gudang dengan menggunakan form yang mencatat semua permintaan barang yang dipakai dalam proses produksi. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja langsung, yaitu dokumen yang mencatat jumlah jam kerja untuk pekerjaan tertentu pada departemen tertentu. Kemudian yang ketiga adalah memilih dasar alokasi biaya tidak langsung ke dalam suatu job atau pesanan. Jadi karena biaya tidak langsung seperti biaya depresiasi tidak dapat ditelusuri secara langsung ke dalam suatu pesanan yang dikerjakan, maka biaya tersebut harus dialokasikan. Sebagai contoh, biaya depresiasi atau pemeliharaan mesin dialokasikan berdasarkan jam mesinnya. Sedangkan untuk biaya supervisi dan pendukung produksi menggunakan dasar alokasi jam tenaga kerja manufaktur. Kemudian yang keempat adalah identifikasi biaya tidak langsung. Jadi seluruh biaya tidak langsung harus dikelompokkan menjadi satu, menjadi seluruh biaya tidak langsung dalam suatu proses produksi. Kemudian yang kelima adalah hitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya dengan menggunakan rumus biaya overhead produksi anggaran dibagi dengan total kuantitas anggaran atau aktual dasar alokasi biaya. Kemudian selanjutnya adalah hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan menggunakan rumus tarif overhead produksi anggaran dikalikan dengan kuantitas aktual dari setiap dasar alokasi biaya. Kemudian yang terakhir adalah hitung total biaya pesanan dengan cara menjumlahkan semua biaya langsung dari proses produksi dengan semua total biaya tidak langsung dari proses produksi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Widi Sintia Dewi sebagai penyaji kedua akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pendekatan sistem perhitungan biaya. Pada umumnya terdapat 2 pendekatan perhitungan biaya, yaitu pendekatan aktual dan pendekatan normal. Yang pertama ada pendekatan aktual atau actual costing, merupakan pendekatan dengan cara mengalokasikan biaya tidak langsung didasarkan pada tarif biaya tidak langsung aktual dikalikan dengan aktivitas atau output aktual. Yang kedua adalah normal costing atau pendekatan normal, di mana mengalokasikan biaya tidak langsung didasarkan pada tarif biaya tak langsung yang dianggarkan dikalikan aktivitas atau output aktual. Biaya aktual akan hampir tidak akan pernah sama dengan biaya yang dianggarkan jika total biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan pendekatan aktual
lebih besar dibandingkan dengan total biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan pendekatan normal, maka biaya tidak langsung mengalami under applied atau biaya tidak langsung kurang dialokasikan. Begitupun sebaliknya, jika total biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan pendekatan aktual lebih kecil dibandingkan dengan total biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan pendekatan normal, maka biaya tidak langsung mengalami over applied atau biaya langsung yang dialokasikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari job costing dan proses costing. Di beberapa perusahaan atau di beberapa produsen, ada beberapa produsen atau beberapa perusahaan yang sudah menetapkan atau sudah mencatat dan hasil produksi tersebut sudah ditetapkan. Perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang menggunakan proses costing, yang dimana perusahaan tersebut sudah memperhitungkan ongkos dari produksi. Di sisi lain, ada beberapa perusahaan atau jasa atau produksi yang hanya mendapatkan orderan, dan di setiap orderan tersebut baru dilakukannya pengerjaan. Itu disebut sebagai job costing. Di sini perbedaan yang menonjol dari job costing dan proses costing terdapat pada produksinya, di mana jika proses costing sudah menetapkan produksinya dan bersifat tetap, yang contohnya seperti bank yang menetapkan deposit. Di sisi lain, dari job costing terdapat perbedaan dari job costing itu hanya menghitung segala pengeluaran. Selamat siang, perkenalkan nama saya Abdul. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan job order costing. Keunggulan job order costing yaitu memungkinkan manajemen menghitung profit jenis pekerjaan tertentu yang akan dicari untuk masa mendatang. Dan kelemahan job order costing yaitu bahwa manajemen diharuskan mengetahui semua material dan upah pekerjaan yang dikeluarkan selama pekerjaan berlangsung. Job order costing memberikan catatan historis dengan mengaplikasikan semua biaya-biaya. Dan yang terakhir adalah direct labor hours. Direct labor hours adalah dengan mengikuti sistem pelaporan yang telah ada, yaitu planning, production, dan scheduling purpose. Sistem ini juga menyediakan dasar untuk mengevaluasikan prestasi historis dari bagian operasi, produk lines, departemen fungsional, dan staf manajemen dalam organisasi.